Kita melanjutkan kajian kita dengan hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-19, sampai pada pembahasan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna ummata, kalau saja umat ini bersatu, berkumpul, mereka ingin memberikan kemanfaatan kepadamu, maka tidaklah mereka bisa memberikan kemanfaatan kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Jadi tidak ada pengaruhnya perbuatan manusia, tidak ada pengaruhnya perkataan manusia, tidak ada pengaruhnya kita sopan santun kepada atasan kita, kita taat atau kita membangkang kepada atasan kita dan lain sebagainya. Tidak ada sedikit pun mengaruhi rezeki kita yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita malas bekerja, kita sungguh-sungguh bekerja dan lain sebagainya, tidak ngaruh. Tayyib. Dan tidak ngaruh di sini maksudnya adalah yang memang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu memang betul-betul akan kita dapatkan. Dan coba kalau ada orang kemudian yang malas bekerja, tayyib, ya itulah jalannya untuk mendapatkan misalnya sedikit rezeki. Karena malas tadi sebabnya, gitu ya. Tayyib. Tetapi tidaklah kita kemudian mengatakan, ya malas ini yang kemudian mengurangi rezeki saya. Tidak juga. Ya memang kita jatahnya seperti itu rezeki kita. Kita tidak akan meninggal kecuali semua butir nasi yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu sampai ke lambung kita. Tidak akan meninggal kita sampai kita menghabiskan rezeki yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi tidak ada manfaatnya kita kemudian meninggalkan sholat gara-gara kemudian sibuk kerja, sibuk ini, sibuk itu. Tidak ada manfaatnya, tidak akan bisa menambah dan mengurangi rezeki kita. Kita kemudian mengorbankan agama kita untuk atasan kita, maka tidak ada gunanya, tidak akan merubah takdir apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita. Sesuatu dengan cara haram misalnya, tapi ya akhi, anda akan mendapatkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut kalau itu memang takdir anda. Dan tidak perlu dengan cara haram, ambillah takdir anda tersebut dengan cara yang halal. Baik. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka bi shay'in illa qad katabahu Allah lak. Wa in istama'u, kalau saja mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, maka tidak akan sampai, tidak akan terkena mudarat tersebut kepadamu kecuali mudarat yang telah Allah takdirkan atasmu. Tidak akan celaka kita kecuali memang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kita celaka. Tidak ada sedikit pun yang meleset. Nah ini tawakal kita yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rafa'atul aqlam wa jaffatus suhuf." Sesungguhnya telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Artinya takdir lauhil mahfuz tidak akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang bisa diganti kata para ulama adalah apa yang ditulis oleh para malaikat ketika kita dalam keadaan sedang berada di dalam janin ibu kita. Itu ini kata ulama bisa kemudian berubah dengan anak atau dengan kita menyambung tali rahim. Dan ini yang bisa berubah dengan catatan para malaikat. Adapun dengan catatan lauhul mahfuz, perubahan yang ada di catatan para malaikat itu terdapat semua di dalam lauhul mahfuz. Dan lauhul mahfuz tidak akan berubah dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu, para malaikat saja tidak ada yang tahu, Nabi dan Rasul saja tidak ada yang tahu takdir Allah Subhanahu wa taala di lauhul mahfuz. Wa fi riwayat Al-Tirmidzi, ihfadillah tajidhu amamak
jadilah Allah. Jadi maksud jadi Allah apa? Jadilah minta Allah dikerjakan dengan orang yang Allah dikerjakan. Ini cara kita menjadi Allah. Maka Allah akan menjadi kita, akan menjaga kita. Bukan akan menjaga apa yang kita minta kepada Allah itu dijaga. Kita sedang dalam keadaan tugas, kita dalam keadaan kerja di luar, ya Allah, jadilah anak istri saya di rumah, ya Allah. Pantas kita mengatakan demikian karena kita menjaga syariat Allah. Tapi kalau kita tidak menjaga syariat Allah, kemudian kita berdoa demikian, dan kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bab malu nanti akan dibahas pada hadis yang ke-20. Ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah ketika kita dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, dalam keadaan luas. Ingat masjid ketika kita sehat. Ingat ibadah ketika kita sehat. Jangan sampai nanti ketika kita sakit baru kita ingat Allah. Sudah sakaratul maut baru ingat Allah. Ini seperti Fir'aun. Sudah berada di dalam hempitan air laut baru kemudian beriman kepada Tuhan Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ta'arraf ila Allah birraha ya'rifka fi syiddah. Allah akan menolong kita. Allah akan menolong kita ketika kita dalam keadaan sulit nantinya. Wa'alam anna ma akhta'aka lam yakun musibak. Apa yang bukan menjadi bagianmu, bukan milikmu, bukan takdirmu, dalam takdir Allah, dalam ilmu Allah tidak akan mengenaimu, lam yakun musibak. Maka tidak engkau dapatkan. Baik. Kalau itu bukan rezeki kita, bukan takdir kita, maka tidak akan kita mendapatkannya. Baik. Wala asabak. Dan apa yang telah Allah tulis itu untuk kita, milik kita, kita terkena, lam yakun mukhti'at. Maka tidak bisa kemudian dihindari. Tidak bisa kemudian dihindari. Kalau itu memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'alam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Kesabaran jemaah sekalian dirahmati Allah. As-sabru kas-sabri. Yurri dhaqatuhu. Jadi sabar itu seperti sabar. Sabar itu adalah tumbuhan yang memang pahit rasanya. Pahit-pahit. Yurri dhaqatuhu. Lakinna akibahu ahla min asali. Akan tetapi akibahnya akhir dari kesabaran itu, kata penyair tadi, ahla min asali. Lebih manis daripada madu. Sahih. Ini adalah tempat bersabar jemaah sekalian berhati Allah. Kata ulama sabar untuk menjalankan perintah Allah. Ini kesabaran yang pertama. Yang kedua sabar di dalam menahan diri agar tidak jatuh kepada maksiat. Ini juga berat. Jiwa kita untuk maksiat. Peluang sudah ada maksiat. Kemampuan sudah ada untuk melakukan maksiat. Sabar. Berat ini. As-sabru alam ma'asi. Dan yang ketiga adalah as-sabru alam masa'ib. Sabar atas musibah yang menimpa. Memang tidak lain. Ya Allah, ini adalah memang tempat ujian dan cobaan. Allah bersumpah, "Lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'." Allah akan uji kita. Ini sebagian saja. Khauf, wal ju', wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Ada harta kita yang berkurang, ada keluarga kita yang kemudian hilang. Sahih, Allah Ta'ala, manusia sabar. Jangankan kita jemaah sekalian berhati Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah saja siapa? Nabi dan Rasul. Nabi Ibn Asmi adalah Nabi yang paling banyak ujiannya, Nabi yang paling berat ujiannya, Nabi Ibn Asmi. Dan yang terdepan adalah Rasulullah SAW. Dan siapa yang mempelajari sirah Rasulullah akan tahu betul bagaimana sulitnya, susahnya, menderitanya Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul. Baik. Mulai ketika beliau diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwahkan Islam dengan cara jahar. Baik. Tasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Jahil anil musyrikin. Tasda' bima tu'mar. Tasda'. Apa namanya? Ya, sampaikan dengan lantang.
bima tu'mar, apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, ini perintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah 3 tahun berdakwah di Mesir. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah di Mesir mengumpulkan keluarganya di Bukit Safa, maka kemudian dari situlah kemudian tantangan dari kaum kafir Quraisy. Yang terdepan adalah dari pamannya sendiri Abu Lahab. Dan Abu Lahab juga pamannya yang juga termasuk besaran beliau. Anak beliau Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu menikah dengan anaknya Abu Lahab, dan kemudian gara-gara itu kemudian Abu Lahab memerintahkan kepada anaknya untuk menceraikan anak-anak Rasul. Belum lagi dari istrinya Abu Lahab, belum lagi kemudian dari Abu Jahal yang ingin menunjuk Rasul, ingin memukul Rasul dari belakang ketika Rasul salat di dekat Ka'bah. Tayyib, belum lagi hina al-cacian, makian, dan yang sebagainya berat. Sahih. Belum lagi masalah kehidupan ekonomi. Rasul sampai ketika meninggal, beliau menggadaikan baju perangnya, digantikan dengan gandum, beli gandum dari Yahudi untuk makanan keluarganya. Kadang beliau hanya ketika perang Ahzab, ketika beliau menjadi padat dengan para sahabatnya, beliau menyelipkan batu di perutnya karena tidak punya makanan. Kadang beliau keluar dengan para sahabatnya, pernah keluar beliau dengan Abu Bakar dan dengan Umar, karena tidak punya makanan di rumah. Sahih. Perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud, seorang nabi dilukai oleh umatnya, di mana gigi beliau sampai patah, bagian pelipis beliau juga terluka, dan beliau juga terjatuh kemudian, sampai kemudian ketika pulang Fatimah yang kemudian membersihkan darah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahih. Ini lagi perkara-perkara lainnya. Perkara-perkara lainnya, perkara keluarga juga ingin diuji. Orang munafik menuduh Rasul, menuduh Aisyah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berzina. Na'udzubillah. Dan juga ketika Rasul mengharamkan madu atas dirinya, banyak ujian-ujian yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, asyaddul bala'i al-anbiya'i thumma al-amthal. Sampai kemudian beliau sakaratul maut pun masih merasakan bagaimana sakitnya mati. Sahih. Ya, kalau Allah menginginkan bisa saja Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak merasakan sakitnya mati. Sampai Fatimah menyatakan, "La tarba'ada." Ya, ketika beliau merasakan sakaratul maut. Kemudian kata Rasul bahwa setelah ini ayahnya tidak akan merasakan lagi kesakitan. Sahih. Baik, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, begitu besar ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ketika seseorang mendapatkan ujian, bukanlah berarti kemudian Allah tidak sayang kepadanya, bukan berarti Allah tidak bersama kepadanya. Bisa jadi ujian tersebut adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Dan ada orang-orang kafir, orang-orang zalim, dihilangkan hartanya, dihilangkan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yumli lidh-dhalimin. Allah mundur orang-orang zalim. Ini disebut dengan istidraj. Hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sampai pada waktunya ketika Allah ingin mengazabnya, betul-betul diazab orang tersebut. Jadi memang dunia ini ya, pakai ujian juga. Iman kita diuji. Baik. Dan ujian ini, ya inilah kemudian yang membuat kita kemudian pantas memandang penghuni surga. Tayyib. Surga yang begitu luas, surga yang begitu nikmat, surga yang begitu lezat, kemudian apakah kemudian yang kita dapatkan begitu saja? Hanya dengan kemudian kita santai-santai, kemudian tidak sholat, kemudian apa segala macam melakukan apa yang kita inginkan. Kemudian kita pun ditanya mau masuk kemana mas? Surga 7 Firdaus. Atas dasar apa kemudian kita pantas kemudian masuk surga sedangkan kita demikian keadaannya?
Bukan wajar kemudian ketika dunia ini kata Rasul ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surga bagi orang kafir, penjara bagi orang beriman. Hufatil jannatu bil makarih wa hufatil nar bisyahawat. Surga dihiasi dengan sesuatu yang makarih, sesuatu yang kita memberatkan diri kita. Maksudnya hawa nafsu kita tidak sejalan dengan jalan ke surga. Tetapi justru jalan ke neraka ini cocok hawa nafsu kita. Pas ini. Tapi itu ternyata jalan ke neraka dengan hawa nafsu kita pas ini. Tapi enggak cocok kalau kita mau ke surga. Ke surga jalannya halang rintang dan lain sebagainya. Baik, maka dari itu dalam surat An-Nazi'at Allah SWT sebutkan cerita orang-orang yang masuk surga. Baik. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من نهى النفس عن الهوى. Baik, adapun orang-orang yang menahan nafsa, menahan dirinya daripada hawa nafsu, itulah ciri-ciri orang-orang yang masuk surga. Nafsu kita mendek ini. Petunjuk Al-Quran seperti ini. Ini mana yang mau diikuti? Petunjuk Al-Quran. Nah itulah ciri-ciri penduduk surga. Tapi kalau kita ini Al-Quran petunjuk seperti ini. Ini hawa nafsu seperti ini. Mana ya? Nafsu. Nah ini ciri-ciri penduduk neraka. Baik. وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. Maka setiap kesulitan kita hanya tinggal menunggu saja. Pasti akan ada jalan keluarnya. Tinggal kita bersabar saja. Tidak ada permasalahan di dunia yang tidak ada solusinya. Sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia beriringan. Cuma kita kadang saja nih butuh petunjuk nih. Apa jalan keluarnya? Apa solusinya? Tidak ada istilah permasalahan yang tidak ada solusinya. Pasti ada jalan keluarnya. Wa anna ma'al usri yusra. Ketika kita dalam keadaan kesulitan, pasti ada kemudahannya di situ. Tinggal kita mencari, minta petunjuk seperti apa kemudahannya. Bahkan kita dalam syariat saja, Allah berikan kemudahan di dalam mengamalkan syariat kita. Tidak bisa A, bisa kita lakukan B. Tidak bisa B, kita lakukan C. Sampai kita masuk ke dalam kaidah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan di luar dari kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila saya perintahkan kepada kalian kata Rasul, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Sahih. Jalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuan. Tidak mampu, maka tidak dibebankan kita. Tapi beda kalau meninggalkan maksiat. Tidak ada istilahnya. Saya tidak mampu meninggalkan minum khamr. Saya bukannya tidak mampu, tidak mau. Karena kalau mengerjakan itu melakukan sesuatu yang memang kita belum lakukan. Baik, wajar kemudian kalau diikat dengan kemampuan. Tapi kalau hanya meninggalkan itu berarti tidak melakukan, ya ada. Cuma kadang justru ini lebih berat daripada hanya sekedar melakukan. Baik, kita masuk saja ke hadis yang kedua. Ini tentu banyak ya faidah-faidah dari hadis ini. Kita hanya secara global. Nah kemudian kita masuk hadis yang kedua. Hadis ke-20. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ini hadis ini pendek, kecil, mungkin bisa kita hafal perkataan Rasul, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, untuk terkait idza lam tastahi ini maknanya ada dua.
Yang pertama adalah tastahi fasma asyita. Apabila seseorang informasi saja dari Rasul, orang itu kalau tidak punya rasa malu, maka dia akan melakukan apa saja. Nah, ini kaidah dari Rasul. Makanya itu kita sering kadang mengatakan, oh semua itu gak ada malu, wajar kemudian dia melakukan perbuatan tersebut, berarti hilang rasa malu. Orang yang kalau sudah hilang rasa malunya, maka dia akan melakukan apa saja. Baik. Wal haya'u syu'batun minal iman, kata Rasul, dan rasa malu itu adalah bagian dari iman. Maka dari itu malu itu ada dua. Yang pertama adalah malu kepada Allah, dan yang kedua adalah malu kepada makhluk. Malu kepada Allah, tak kala seseorang tidak menjalankan perintah Allah, tak kala seseorang jatuh kepada apa yang Allah haramkan. Nah, ini berarti dia tidak malu pada saat itu kepada Allah. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, kalau jiwa-jiwa kita ingin melakukan maksiat, maka tetaplah ke atas. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu apa yang sedang di dalam hati kita saat ini. Baik, dimanapun kita berada, Allah mengetahuinya, mendengarnya, melihatnya. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mau di mana kita ingin melakukan maksiat tidak ketahuan Allah. Maka kalau kita yakin Allah mengetahui apa yang kita lakukan saat ini, tumbuhkan rasa malu pada saat itu. Karena kalau malu kita hilang, sudah maksiat kita. Kalau maksiat itu tidak punya rasa malu kepada Allah. Dia sudah tahu ini harus dilakukan, dia sudah tahu ini harus ditinggalkan. Dia sudah tahu Allah memerintahkan demikian. Jadi dia tidak memperdulikan itu, tidak ada rasa malunya kepada Allah. Orang yang kalau tidak rasa malunya kepada Allah, kata Rasul, fasma' ma syi'ta. Dia akan melakukan apa yang diinginkan. Jadi yang mengontrolnya bukan syariat Allah lagi, tapi hawa nafsunya. Ini orang yang tidak punya rasa malu. Yang kedua adalah makhluk kepada makhluk. Malu kepada makhluk adalah malu dengan sesuatu yang memang menyelisihi perkara-perkara yang mulia di dalam kehidupan manusia. Menyelisihi perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang sifatnya akhlakul karimah, muru'ah. Ya. Nah, ini makhluk kepada makhluk. Ketika seseorang misalnya menyakiti saudaranya, ketika seseorang menzalimi saudaranya, ketika seseorang mencaci maki saudaranya, baik, makanya dia tidak ada rasa malunya kepada makhluk tersebut. Baik, ketika kemudian dia melakukan maksiat di depan saudaranya, ketika dia kemudian mengajak saudaranya tersebut untuk maksiat, ini tidak ada rasa malu kepada makhluk. Baik, maka jemaah sekalian dirahmati Allah, tentang rasa malu ini kepada makhluk, kalau tidak sampai terjatuh kepada dua hal, maka dia adalah sesuatu yang terpuji. Jadi kalau kemudian sampai terjatuh kepada dua hal, maka dia sesuatu yang tercela. Kita malu kepada makhluk, tapi kemudian kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Ini tidak boleh. Kita malu kepada makhluk, tapi kemudian kita melakukan apa yang Allah larang. Ini tidak boleh malu seperti itu. Ini kadang ada orang, ya, ketika ada kemungkaran di depannya misalnya, kemudian malu melakukan itu, malu dilihat orang, nanti dikira sealim, nanti dikira apa kayak ustaz ini, berarti kita malu karena makhluk. Ini tidak boleh malu seperti itu. Begitu juga ada temannya pada mau mabuk, ayo mabuk. Dalam hati masa malunya tersebut kemudian membuatnya melakukan maksiat, mabuk bersama temannya. Malu kalau nggak ikut-ikutan, dibilang cemen, dibilang nggak takut neraka, dibilang takut neraka nanti. Ya, ini kan kalau masih takut neraka itu ya, banyak. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, kalau seandainya malu kepada manusia,
namun kemudian menumbuhkan dua hal tersebut, maka tidak boleh. Jangan sampai kita malu kepada manusia, kita tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjalankan kemudian perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah. Nah, seperti ini kepada manusia tidak boleh. Baik, nah, kita ke masjid, tapi nanti dikatain orang nanti ini, masya Allah simpulan alim ya, Pak Ustaz misalnya. Baik, nah ini tidak boleh. Tetap saja kita jalan terus, tetap saja kita maju. Apa kata manusia? Baik. Nah ini kemudian dijelaskan juga oleh para ulama terkait malu. Ini juga ada dua. Yang pertama adalah malu yang memang itu tertanamkan sejak kita lahir. Ada yang malu seperti itu. Ada orang yang memang sifat pemalu dia dan sudah tertanam sejak lahir, zirah, penciptaannya demikian, dari lahirnya memang demikian. Dan yang kedua adalah rasa malu memang yang kemudian melalui sebuah proses. Seperti seseorang misalnya awalnya dia tidak punya rasa malu, tetapi kemudian ketika dia bergaul dengan orang-orang yang memiliki adab, ketika dia bergaul dengan orang-orang yang memiliki rasa malu, maka kemudian dia ikut kecipratan. Kemudian dia mendapatkan tabiat yang baik dari teman-temannya tersebut. Maka ini bisa jadi malu seperti ini memang malu yang memang melalui proses. Baik. Walaupun dua-duanya adalah sesuatu yang terpuji, dan tentu orang yang awalnya dia memang terlahir tidak memiliki rasa malu, tapi kemudian dia berusaha untuk memiliki rasa malu, tentu pahalanya lebih besar. Sama ada seseorang yang terlahir dalam keadaan pemarah, keluarganya biasa, marah dikit gampar sana gampar sini. Taib dari keturunannya seperti itu, tapi kemudian ketika dia belajar Al-Quran dan Sunnah, dia tahu ini zalim, hati-hati. Jangankan nanti kepada orang Islam, kepada orang kafir pun nanti akan dikisah gitu. Baik, jangankan kita manusia dengan manusia, maka kambing yang punya tanduk dan kambing yang tidak punya tanduk saja nanti dikisah. Baik, tidak ada yang luput daripada peradilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak selesai di dunia, maka akan selesai di akhirat. Baik, kata Salman, ketika ada seorang budak yang melakukan kesalahan, menjatuhkan makanan ternak, banyak makanan hewan tersebut, kemudian kata Salman kepada budak tersebut, kalau saja saya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la auja'tu. Kalau saja saya tidak takut kepada Allah, maka saya akan membuatnya sakit. Nah ini dia lahan. Banyak. Dia punya kekuasaan, tapi dia kemudian tidak melakukannya. Maka orang tadi yang awal tabiatnya pemarah, tapi kemudian ketika dia belajar Al-Quran dan Sunnah hatinya menjadi lembut, maka ketika dia menahan amarahnya ini lebih besar pahalanya daripada orang yang memang sudah terlahir dalam keadaan tidak pemarah. Seseorang yang terlahir dalam keadaan kikir, pelit, bakhil, dari keluarganya memang seperti itu. Tapi setelah dia belajar ayat-ayat tentang kewajiban kita bersedekah, anjuran kita untuk bersedekah, pahala yang Allah janjikan atas harta yang kita sedekahkan tersebut, pada hakikatnya kita hanya menitipkan dan kita akan ambil kembali. Dan ancaman dari Allah bagi orang-orang yang mengumpulkan harta, tidak mau kemudian menginfakkan harta yang dengan Allah, kemudian dia terpacu untuk kemudian banyak-banyak bersedekah dengan harta. Ini pahalanya lebih besar daripada dengan orang yang sudah terlahir dalam keadaan dermawan. Bagaimana seseorang yang sedekah? Orang yang sedekah karena dalam keadaan dia butuh, itu pahalanya berbeda dengan orang yang sedekah dengan hartanya berlimpah. Banyak, ini tentu pahalanya berbeda. Baik, maka dari ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini banyak faedahnya, di antaranya adalah bahwa inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, di antara apa-apa yang didapatkan oleh manusia, artinya ini sebagiannya saja dari perkataan para nabi-nabi terdahulu yang didapatkan oleh manusia di zaman Rasul, di antaranya adalah perkara malu. Maka perkara malu ini sudah ada sejak umat-umat terdahulu,
sampai kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Haya, rasa malu tersebut itu adalah bagian dari iman. Maka yang didapatkan dari para nabi yang terdahulu juga mengatakan demikian. Maka ini juga adalah perkara yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Ada rasa malunya, dia malu kepada Allah, malu kepada makhluk, bukan malu kepada dirinya sendiri. Bagaimana malu kepada dirinya sendiri? Tak kala dia tidak berada di sendirian, tidak ada teman, tidak ada manusia di situ, hanya ada dia dan Allah. Maka tidak ada malu dengan dirinya sendiri, kalaupun tidak ada manusia di situ, kalaupun rasa malunya kepada Allah kurang. Rasa malunya kepada Allah kurang. Tidak ada manusia di situ. Paling tidak dia punya rasa malu terhadap dirinya sendiri. Ini jiwaku ini mau dikemanakan saja saya yang melakukan maksiat. Mau dikemanakan jiwa saya ini nanti di akhirat? Apa yang harus saya pertanggungjawabkan atas dosa-dosa saya ini? Ini malu kepada diri sendiri. Baik, karena kita sudah belajar, tapi kita yang paling doyan melakukan maksiat. Padahal kita yang sudah belajar, kita yang sudah baca Al-Quran, kita yang jarang baca Al-Quran, padahal ada yang di sana yang tidak punya tapi dia sudah belajar Al-Quran. Ada orang yang cacat, bahkan mungkin berjalan ke masjid dengan satu kaki, tapi dia semangat ke masjid, saya sehari bulan ini tidak mau berangkat ke masjid masalah. Nah ini malu kita dengan diri kita sendiri. Baik. Apa-apa yang diriwayatkan dari para nabi terdahulu, jemaah sekalian dirahmati Allah, ada yang memang dia sesuatu yang benar, ada sesuatu yang batil, dan ada yang sesuatu tidak disebutkan itu benar dan itu batil. Maka kita di sini tawakuf. Kalau yang diriwayatkan dari umat terdahulu dari Bani Israel di dalam kitab Taurat dan Injil mereka saat ini, kalau itu benar di dalam syariat itu dibenarkan, artinya dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka kita katakan yang di dalam Taurat dan di dalam Injil itu benar. Tapi kalau misalnya dikatakan di dalam Al-Quran dan Sunnah, apa yang di dalam kitab Taurat dan Injil itu tidak benar, maka itu tidak benar. Itu banyak sekali. Terutama cerita-cerita tentang para nabi. Lebih banyak ceritanya. Di dalam kitab Taurat itu dijelaskan. Katanya Nabi Daud suka sama istri bawahannya. Nabi Daud kan raja, panglima perang. Maka karena dia suka sama istrinya, anak buahnya tersebut disuruh berjihad. Nah ini ada di dalam kitab Taurat mereka. Ini adalah jelas batil, tidak sesuai dengan kemaksuman para nabi dan rasul. Terus juga katanya ada Nabi Yakub, banyak Nabi Lut berzina dengan anak istrinya, ini cerita-cerita seperti ini jelas itu adalah perkara yang batil. Nah, perkara yang batil ini memang mereka Bani Israil ini tidak sopan mereka ini, jangankan dengan para nabi, dengan Allah saja tidak sopan mereka. Ya. Mereka mengatakan yadullahi maghlunah, tangan Allah katanya terbelenggu. Mereka katakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia, Allah itu fakir sedangkan kami ini kaya katanya. Tidak sopan dengan para nabi, dengan Allah Subhanahu wa taala saja mereka demikian, apalagi dengan para nabi. Tayyib. Nabi Musa alaihi salam mereka tuduh karena Nabi Musa tidak mau mandi bersama mereka. Nanti katanya enggak mandi dengan kami, ini penyakit kulit katanya. Nabi Musa memukul batu. Tayyib. Dan kemudian banyak hal yang lainnya sampai Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya qaumi lima tu'duni wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Kenapa kalian menyakiti saya sedangkan kalian sudah tahu saya adalah rasul untuk kalian? Itulah Bani Israel. Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu Bani Israel yang mereka bermusuhan sampai detik ini dengan kita. Barat, itu adalah peninggalan dari agama Bani Israel yang bikin kekacauan di dunia ini. Sahih. Yang merusak Palestina, tayyib, yang menjajah negara-negara Islam, tayyib. Allah katakan
walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tayyib. Maksudnya mereka itu, kebanyakan mereka ingin kita kembali lagi kepada kekufuran. Rasa hasad mereka kepada kaum muslimin dan lain sebagainya. Tayyib. Maka saat ini kita berdamai dengan mereka karena memang kita tidak mampu. Tayyib. Tetapi kemudian tidak boleh kemudian umat Islam menjadi musuh bagi kaum muslimin dan juga menjadi pembantu dan penolong mereka. Apalagi kemudian bersekongkol dengan mereka, apalagi kemudian menjadi mata-mata mereka untuk memusuhi kaum muslimin. Baik, dan tidak boleh kemudian kita tunduk dan patuh dengan mereka. Tidak boleh kita tunduk dan patuh dengan mereka, tidak boleh. Ini banyak dari kaum muslimin yang belajar ke barat, pulang ke Indonesia dengan pemahaman liberal yang mereka sebut dengan modernisasi. Baik, modernisasi. Baik. Jadi Islam yang modern, Islam yang baru, Islam yang sesuai dengan kontekstual. Karena Islamnya kita ini, Islam yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak bisa mereka tembus. Karena kita ada akidah al-wala dan al-bara. Akidah kita la ilaha illallah yang paling tinggi di dalam Islam, wajib kita kufur kepada orang-orang kafir. Dan mereka menginginkan itu hilang. Makanya mereka, utusan-utusan mereka, jangan lagi katakan kami kafir, katakan kami ahli kitab. Tayyib. Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Tayyib. Nah, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan jadikan orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai wali-wali kalian, yang maknanya wali itu pemimpin, maknanya wali itu adalah penolong, maknanya wali itu adalah teman setia, maknanya wali itu adalah orang yang kita dukung dan lain sebagainya. Nah, ini ingin dihilangkan oleh mereka karena ini semuanya adalah yang membatasi gerak mereka. Sampai kemudian orang-orang liberal ingin kemudian seakan-akan menggaungkan bahwasanya semua agama itu sama. Jadi untuk mencari kebenaran bukan hanya di Islam saja. Subhanallah. Ini bukan Islam yang mengatakan seperti itu. Islam mengatakan inna dina indallahi Islam. Memang kita saklek, betul kita saklek. Inilah agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, agama para sahabat. Nah, ini ingin mereka geser. Ini berat tantangan jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Mempertahankan akidah al-wala dan al-bara, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini berat. Tayyib. Dan banyak cerita-cerita lainnya ya terkait cerita para nabi dan rasul, yang itu tidak benar ya. Dan juga tidak benar kalau ada orang Islam yang menyamakan ada satu baca Injil kemudian satu baca ayat dari Al-Quran ya, Tuhan mengutus anaknya. Maksudnya kapan Tuhan mengutus anaknya? Iya. Kemudian dengan ayat qala inni abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Ayat itu qala inni abdullah justru membantah ayat itu. Ini tuh kok sama seakan-akan mau disamakan. Nah, ini keblinger ini. Ini keblinger sekali. Tayyib, saya kira nggak sampai seperti ini dia. Ternyata sampai juga seperti ini. Allah musta'an. Tayyib. Allah musta'an. Tayyib. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, jadi ada dua di sini maknanya. Yang pertama tadi informasi, orang kalau tidak punya malu maka dia akan melakukan apa saja. Yang kedua maknanya adalah kalau itu bukan perkara yang memang secara syariat mengatur, bukan sesuatu yang kita harus malu, maka kita di situ tetap terus mengerjakannya, jangan hiraukan manusia.
Jadi secara syariat itu tidak masalah dan tidak bagian dari rasa malu yang kita harus malu di situ. Dan maka tidak boleh kemudian kita untuk tidak melaksanakan atau untuk melakukannya tayyib, dan di hadapan manusia itu mungkin sesuatu yang malu. Tidak boleh kita kemudian mendengarkan kata malu dari manusia dan kemudian kita meninggalkan perintah Allah. Jadi sesuatu yang memang kita tidak harus malu, ya kita tidak harus malu. Dan seseorang misalnya yang bapak ini kan Masya Allah, kok sampai turun dari mobil saya kemudian singkirkan batu yang ada di jalan. Ini adalah perintah agama saya, bukan masalahnya saya ini, saya itu, dan lain sebagainya. Sahih. Ada orang yang ini kemudian kita berhenti, kemudian kita tunggangi dia, dan kita tidak malu. Tayyib. Nah, kalau memang itu adalah hak, sesuatu yang harus kita lakukan, baik, maka kita jangan hiraukan apa yang dikatakan oleh manusia, apa yang dianggap malu oleh manusia. Standar malu adalah standar agama. Nah, ini malu yang seperti ini, malu yang tercela. Ada orang yang tidak mau datang ke masjid, malu katanya. Tidak mau duduk di majelis ilmu, malu, dan lain sebagainya. Malu seperti ini adalah justru malu yang mencelakakan. Barakallahu fikum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini sedikit banyak kita mendapatkan manfaat dari penjelasan para ulama, terutama saya mengambil syarahnya dari syarah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi ada teman-teman yang ingin menambah luas pembahasan ini, bisa merujuk kepada penjelasan-penjelasan para ulama. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ada? Silakan. Waalaikumsalam. Lagi ngaji juga kan ada Bismillah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang sabar ini sesuatu memang yang sulit. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as-sabru inda sadmatil ula. Jadi sabar itu memang ya ketika kita terkena musibah yang tadi, tiga hal tadi, sabar, pertama sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar ketika musibah. Nah, kita mungkin sabar ketika menjalankan perintah Allah, atau mungkin sabar ketika kita menahan diri dari maksiat. Tapi kalau ada musibah, jalan kalau motor kita disenggol, itu dengar tanduk dua. Dan lain sebagainya, jemaah sekalian berhati Allah. Tapi memang sabar ini memang tidak sekali lahir kemudian langsung dewasa. Memang butuh latihan. Maka banyak kemudian syariat-syariat yang membantu kita untuk bersabar. Di antaranya adalah ibadah puasa. Maka dengan bersabar, dengan puasa ini memang sangat membantu kita untuk menahan diri dari hawa nafsu. Tidak boleh kita mengucapkan kata-kata yang kemudian mengurangi pahala puasa kita. Tidak boleh kita kemudian bermusuh. Kata Rasulullah, lam yada' qawla zur wal 'amala bihi wal jahl. Maka tidak ada alasan Allah tidak ada alasan, tidak ada permasalahan Allah meninggalkan seseorang tersebut. Itu tidak memberikan kepadanya pahala puasa. Artinya puasa kita tunaikan kewajibannya, tapi tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan ibadah umrah atau haji juga, kita juga di sana al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafath wala fusuq wala jidala fil hajj. Fala rafath. Pada saat itu kita kemudian merayu-rayu istri kita, apalagi sampai kemudian zina. Tayyib, tidak boleh kemudian kita berbantah-bantahan di situ, tidak boleh kita bertengkar di situ. Ini memang adalah, jadi dalam syariat itu sendiri yang dibuat kita memang untuk sabar. Tayyib. Dan tentu orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, ini memang ini adalah salah satu juga, bahkan ini adalah obat yang paling kuat. Ketika kita membaca cerita tentang para nabi dan rasul ketika mereka bersabar,
ketika kita membaca ayat-ayat tentang keutamaan bersabar. Baik, maka ini seharusnya kalau kita memang betul-betul ingin mengamalkan Al-Quran, ingin mengamalkan As-Sunnah, Al-Quran dan Sunnah menjadi hujah untuk kita, bukan menjadi kemudian malapetaka bagi kita. Justru kalau kita memang betul-betul sungguh-sungguh, laisal imanu bitamam. Iman itu bukan hanya sekedar bercita-cita, bukan hanya sekedar berkhayal, bukan hanya sekedar kita baca kemudian selesai, memang harus diamalkan. Tapi iman itu adalah keyakinan kita, ucapan kita, dan juga perbuatan kita. Maka kita kalau hanya sekedar mengucap sabar, tapi kemudian tidak kita amalkan, berarti iman kita memang masih kurang. Iman kita memang masih kurang, belum sempurna, belum kuat. Nah ini caranya adalah ya kita lakukan, kita sempurnakan. Baik. Memang permasalahan kita semua, apalagi memang ada yang mendukung kita, misalnya yang lebih tinggi, ya sama dengan misalnya ada pembantu itu biasanya lebih banyak sabarnya daripada tuannya, dan tuannya biasanya lebih banyak marahnya, lebih banyak zalimnya kepada pembantunya. Baik. Artinya memang kadang ya peluangnya besar untuk kemudian melakukan kezaliman, untuk marah dan lain sebagainya. Baik. Tapi justru ini adalah ujian. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kepada Anas bin Malik yang selama 10 tahun membantu beliau. Ya bahasa kita menjadi pembantu lah. Tidak pernah beliau kemudian mengatakan kepada Anas bin Malik sesuatu yang tidak dia lakukan. Tidak pernah Rasul mengatakan, mengapa kamu tidak melakukan ini? Dan tidak juga pernah ketika Anas bin Malik melakukan sesuatu kemudian Rasul komentar, mengapa kau tidak melakukan itu? Tidak pernah. Ya, jadi sabar ini bukanlah bukanlah cita-cita, tapi memang betul-betul diamalkan. Dan yang teladan kita di sini adalah Rasulullah SAW, bagaimana sabarnya beliau di dalam banyak cerita, di dalam banyak hadis. Ini menjadi teladan dan contoh bagi kita. Kita kadang harus banyak baca cerita-cerita para nabi dan rasul. Salah satu mengambil hikmah kesabaran dari mereka, kesabaran para sahabat, kesabaran para tabi'in dan lain sebagainya. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khair. Ada lagi Bapak? Makan malam ini kayak Ustaz, ntar lagi sahur Ustaz. Tayyib. Bukan makan malam lagi, ntar lagi sahur. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin didiskusikan lagi? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.